Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih telah hadir ke dalam forum ini. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah umum psikologi akan memberikan sebuah materi tentang konsep diri. Sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Itu saya sendiri, Kelvin Haryanda. Yang kedua, Fatal Fahmi. Kedua, Nurhita Syafahana dan Meli Fitri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu konsep diri. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatal Fahmi. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian konsep diri. Yang kedua yaitu tentang aspek-aspek konsep diri. Dan yang ketiga, karakteristik konsep diri positif dan negatif. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Konsep diri adalah sekumpulan perasaan dan keyakinan seseorang mengenai dan terhadap dirinya sendiri menurut Deux. Konsep diri bukanlah hal yang ditimbulkan dari pribadi seseorang saja, melainkan ditimbulkan atas interaksinya dengan orang lain atau proses sosial, seperti yang diungkapkan oleh Rizwandi dalam Widyarti 2017 halaman 137. Di sini dapat kita lihat Johari window. Dia memiliki 4 box di sini. Ada open, blind spot, hidden, dan unknown. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat kita lihat di slide berikutnya. Pada box pertama kita Andi tahu bahwa dirinya adalah seseorang yang teliti dan baik dalam mengorganisir tugas-tugas. Rekan Andi kerjanya juga mengenali Andi sebagai orang yang rapi dan teratur dalam pekerjaannya. Lihat kotak kedua yaitu blind spot. Andi merasa tidak aman tentang kemampuannya dalam berbicara di depan umum dan menyimpan perasaan ini untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengungkapkan ketakutannya kepada rekan kerjanya karena khawatir dianggap lemah. Kemudian untuk kotak yang hidden, rekan kerja Andi merasa bahwa Andi kadang-kadang terlalu perfeksionis dan tidak menyadari hal ini. Dengan menerima umpan balik yang konstruktif dari rekan kerjanya, Andi dapat mulai menyadari perilaku tersebut dan bekerja untuk menyeimbangkannya. Kemudian kotak berikutnya yaitu unknown. Andi belum pernah diberi kesempatan untuk memimpin proyek besar. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik karena belum pernah menghadapi situasi tersebut. Kemudian penjelasan tentang aspek-aspek dan konsep diri. Yang pertama yaitu aspek fisik, merupakan penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang dimilikinya, seperti warna kulit, tinggi dan berat badan, tampan, cantik, sedang, jelek, kondisi badan yang normal atau cacat. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial, merupakan bagian peranan sosial yang dimainkan oleh seseorang dan sejauh mana penilaian terhadap kerjanya. Contohnya adalah orang tua, teman, lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu aspek moral, merupakan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang memberi arti dan arah bagi kehidupan seseorang. Kemudian yang keempat yaitu aspek psikis, merupakan pikiran, perasaan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Kemudian di sini ada karakteristik konsep diri, yaitu adalah kesan dan pendapat diri mengenai dirinya sendiri. Konsep diri dapat mengarah pada positif dan negatif. Saat konsep diri seseorang bersifat positif, maka mereka akan mendapatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, jika konsep diri individu bersifat negatif, maka ia akan lebih mudah tersinggung dan mengalami afeksi negatif lainnya. Pendapat di atas yaitu menurut Brooks dan Imart dalam Hidayat dan Basori 2016 halaman 40. Karakteristik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama
karakteristik konsep diri positif. Ia merasa mampu mengatasi masalah, kemudian merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, dan merasa mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik konsep diri negatif. Ia lebih peka terhadap kritik, kemudian responsif terhadap pujian, cenderung merasa tidak disukai oleh orang lain, mempunyai sikap hiperkritik, dan mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Donita Syafahana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Agike dalam Nurhaini 2018 halaman 216. 1. Reaksi dari orang lain. 2. Perbandingan dengan orang lain. 3. Peranan seseorang. 4. Identifikasi terhadap orang lain. Menurut Kendrick dan kawan-kawan dalam Ariam 2018 halaman 48. 1. Proses persepsi diri atau self-perception process. 2. Penaksiran yang direfleksikan atau reflect appraisal process. 3. Perbandingan sosial atau social comparison. 4. Memori autobiografi atau autobiographic all memories. 5. Pengaruh budaya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Tadi adalah materi tentang konsep diri. Dari semua materi tersebut, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materinya? Bisa dimundurkan apa? Biar saya bisa melihat, biar saya bisa memberi jawaban pertanyaan. Lagi tolong, lagi. Sampai kotak yang tadi, yang tentang. Oh, yang tadi yang open sama anu itu. Ya. Satu lagi. Nah, di Hayden ini maksudnya kan di sini kan dibilang kan kerja-kerja Andi kan kadang terlalu perfeksionisme kan. Bukannya perfeksionis itu bagus dalam untuk semua bidang gitu. Kan tidak semuanya buruk gitu. Terima kasih. Dia tertutup, maksudnya apakah dia tidak berani berbicara dengan orang lain gitu, maksudnya tidak ada kesempatan untuk berbicara gitu. Mas lihat kanannya yang tadi Pak. Maksud perfeksionis itu kerja dia tuh terlalu terlalu rapi, maksudnya kayak semuanya dikerjain gitu Ramzi. Jadi lalu kerjanya kayak hal yang nggak perlu tuh dia kerjain gitu. Memperlambat kerja tim jadinya. Hal yang nggak seharusnya dia kerjain. Jadi terlalu perfect lah itu. Bagus sih bagus. Cuman memperlambat kerja tim jadinya itu. Oke. Terima kasih. Saya ingin menambahkan dari saudara kita Kevin. Kemudian tuh Ramji. Perfeksionis ini juga memiliki sisi negatif. Jika orang terlalu perfect, dia itu akan menambah rasa cemas dalam dirinya. Kemudian merasa tidak pernah puas dengan kerjaannya karena selalu saja kurang gitu. Kayak misalnya ngerjakan suatu misalnya codingan kan. Nah, ada sedikit aja kotak bergeser misalnya kita ngerjain web tuh dia tuh nggak bisa gitu. Jadi harus bolak-balik aja gitu. Bolak-balik coding ini itu gitu. Jadi itulah. Oke. Cemas. Terima kasih semuanya. Adios. Sudah puas. Terima kasih Kevin dan Patul Fahmi. Jadi kan Meli, untuk kamu lah nih kan di sini kan merasa tidak aman kan. Maksudnya merasa tidak aman di depan umum kan apa salahnya gitu? Berbicara di depan umum kan semua orang kan bisa. Kenapa dia Andi itu merasa tidak aman gitu? Nah, coba jelaskan. Meli. Baru yang tunggu.
Nih, aku ulangi pertanyaannya kan. Di sini kan Andi merasa tidak aman kan dalam kemampuan dalam berbicara. Padahal kan berbicara kan dia seperti berbicara pada umumnya. Tapi kenapa dia tidak aman dan tidak takut gitu berbicara pada umum itu? Terima kasih. Jadi gini Ramji, kan semua orang itu berbeda kan. Jadi terkadang orang itu juga ada merasa tidak aman, kayak merasa tidak aman, kayak perasaannya itu mana? Cemas. Kayak iya cemas. Jadi dia takut menyampaikan sesuatu, jadi kurang percaya diri. Makanya dia kayak lebih ya begitulah, nggak tahu, lebih tidak merasa aman gitu. Jadi takut gimana ya? Takut berbicara takut di depan banyak umum orang gitu. Iya. Gitu. Tapi dia berbicara sama orang lain dia bisa, tapi kenapa dia tidak bisa berbicara di depan umum? Seperti yang kita bilang tadi, kan tidak semuanya merasa aman, kayak tidak merasa nyaman gitu. Oke, sudah puas jawabannya. Terima kasih Meli.